Allahu Akbar. Allah. Ibu masih berpikir lagi. Ayah Narto, dalam rasa berpikir bersama-sama. Ayah, Keesokan harinya, hari raya. Rasa sangat kuampuni dosa-dosanya. Mitarsi kemana bu? Intarsi nampaknya masih mengantarkan jahitan Narto. Dia masih ngambil jahitan lagi bu. Bukannya dia tidak membalik tulang sekarang. Jangan Narto. Karena kalau ia sudah balik nanti, panggilannya itu tidak sia-sia nanti. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau gajiku kurang untuk membiayai hidup keluarga kan bu? Bagaimana dengan lamaran itu? Intarsi nampaknya belum mau bersuami Narto. Tapi orang tua dari pihak anak lelaki itu terus mendesak ibu saja. Apa salahnya bu? Mereka uangnya banyak. Uang Narto? Maaf bu, bukan maksud aku menjual adik sendiri. Aku sedih mata duitan. Apa karena hidupku yang terlalu melarat ini ya? Ayahmu seorang hartawan yang punya tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tapi kemudian banyak gugur karena uang Narto. Tidak Narto, tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau Mintarsi bersuamikan orang hartawan. Cukup aku saja sendiri. Mintarsi mestilah bersuamikan orang yang berduit tinggi. Mesti. Tapi kalau kedua-duanya bagus bu, ada harta, ada budi. Dimanalah dicari Narto. Adikku Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi, kalau sembayanganku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini adalah karena ulah ayah. Hingga saat ini Mitarsi menderita pula. Sejak kecil ia sudah merasakan pahitnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini. Harus bu. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi. Kalau saja aku punya uang 1 juta. Buat pikiran edukasi, 500.000 rupiah saja sudah cukup Narto. Jaminan sekali nanti, pertama giliran Narto. Aku kawin bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan diriku sendiri. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu juga mengecap kebaikan atas diri payahku sendiri bu. Saya bahagia kamu bahagia Narto. Dan kata orang, bahagia itu akan turun pada anaknya. Kalau dari raya waktu ia pergi itu, tak tahu apa yang aku kerjakan. Tapi Maimun lambat benar pulang hari ini bu. berapa kali banyak kehabisan katanya. Karena katanya mungkin bulan depan dia naik gaji. Betul itu bu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tak punya uang, kita tak bisa membiayai sekolah lebih lanjut lagi. Tapi kalau ia mau bekerja keras, tentu ia akan menjadi orang yang berharga di masyarakat bu. Atau siapa gadis yang sering kulihat bersepeda bersamamu? Dia cuma teman sekerja bu. Tapi ibu rasa panas sekali dia buat kamu Narto. Meski ibu rasa dia bukanlah orang yang ada seperti kita derajatnya. Buat apa aku memikirkan kami sekarang bu? Mungkin kalau 10 tahun lagi, nanti kalau sudah beres mungkin. Tapi kalau kita nanti sudah kawin, kamu sih juga Narto, aku kan lebih tua. Waktu kalau berada itu, kupuluh kalian anak-anakku semuanya. Bila kakakku. Sudah lah bu, buat apa mengulang kaji lama? Sudah lama menungguku pak. Tidak. Dalam hari ini, mana kan buka puasa tadi? Dalam kurbu tadi aku membuka puasa di kantor bersama teman-teman. Jadi biarlah buat perkawinan Mitarsi nanti. Gimana Mitarsi? Silakan cerita. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang orang tua yang mirip dengan ayah. Oh begitu.
Waktu Paktir berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang tua kira-kira berukuran 60 tahun. Ia kaget juga karena orang tua itu seperti yang pernah dikenalnya. Katanya orang tua itu sih serupa benar dengan Raden Saleh, tapi kemudian orang itu memikirkan diri lalu menghilang dengan kerumunan. Ah, tidak mungkin dia di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal. 2000 tahun sejak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia di Singapura. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar. Dan kata orang juga, hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak ada lagi kabar apapun tentang ayahnya. Apalagi sudah perang sekarang ini. Mari kita coba bertanya. Tapi bagaimana Pak Ayah? Ayahmu tak suka belajar, tidak seperti kamu. Ia lebih suka berfoya-foya. Pada masa itu, ayahmu sangat sebagai orang. Ia suka menjadikan uang sangat menarik. Dan itu Selama lebaran kamu libur berapa hari, Mun? 2 hari Pak. oh iya, hampir lupa masih ada makanan yang ditaruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Mun? Kemarin sore Pak, Bagaimana pakaiannya? tak begitu bagus lagi. Pakaiannya sudah sampai. Oh, begitu. Kamu masih ingat rupa Ayah Pak? Ah, tidak lagi ingat aku. Mestinya abang ingat karena umur abang waktu itu sudah 8 tahun, sedangkan aku saja masih ingat walaupun semar-semar. Tidak ingat lagi aku, sudah lama aku pakai diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cerita tanya tentang ayah. Ya, ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berdiri sekarang di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa dikenal senang dengan anak-anaknya. Mister sih seharusnya udah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Bang Narto, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau mendapatkan dan kau membanggakan kalau kamu bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini. Aku hanya lulusan rendah. Aku tidak pernah merasakan sekolah tinggi karena aku tidak punya ayah. Tidak ada orang yang mau membantuku. Tapi kau Maimun yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya padamu. Kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman ini. Sudah berbuka puasa semuanya. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah, apa yang kau lihat di luar? Waktu saya lewat di situ tadi, Bang Narto adalah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan nampaknya melihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Coba aku lihat. Siapa, Mun? Tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Mungkin Abu, lupakan sajalah apa yang sudah berlalu itu. kami masih sama-sama muda. Kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangan-kenangan di masa itu yang tak dapat ibu lupakan. Nah, mungkin dia kembali juga. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nyonya Saleh? Suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina, engkau Tina. Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Ya, aku berubah Tina. 20 tahun perceraian merubah wajahku.
Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Iya, orang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Pak, aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang, nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Saya Mintarsi, Ayah. Ya, Mitarsi, aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik, Mintarsi, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tidak tahu di mana aku harus mulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Kunarto bekerja di perusahaan tenun, dan Maimun pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Mintarsi, dia ini membantu aku menjahit. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah seperti masih belum puas menyeret ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya sehabis perang ini. Sesudah itu semuanya segala kekerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Maukah engkau memberikan air segelas buatku, Kunarto? Hanya engkau yang tidak. Narto, ayahmu yang berbicara itu. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah engkau memberikan ayah air segelas? Baik, Ayah. Maimun, kenapa kamu seorang ayah? Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kapan kami punya seorang ayah? Apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya kami banding tulang selama ini jadi budak orang? Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak punya seorang ayah, kami besar dalam keadaan sengsara. Dan kau, Maimun, lupakah engkau menangis waktu di sekolah rendah dulu karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti kawan-kawanmu yang lain? Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian sudah robek dan tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita mempunyai seorang ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku menjadi budak suruhan orang. Dan ibu jadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak pada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Cuma karena ada orang tua yang masuk ke rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita.
Lalu kau sebut pula ia ayah kita, padahal kita tidak kenal sama sekali, tidak Maimun? Coba engkau perhatikan, apa benar kau merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Jadi maksudmu ini adalah kewajiban kita? Sudah ia mengimpulkan hawa nafsunya di mana-mana, lalu sekarang ia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus memeliharanya. Enak betul. Gunarto, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung? Memang Gunarto yang dulu punya ayah, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Gunarto sekarang adalah Gunarto yang dibantu Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, Bu. Semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu, aku mengaku, dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya benar katamu Narto, aku seorang tua dan tidak bermaksud untuk mendorong-dorong diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi, tapi tahukah engkau Narto, bagaimana sedih rasa hatiku. Aku yang sudah pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah dalam apapun aku terjerumus ke kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Dulu ayah, jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apakah pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan dan tendangan, juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji jarah pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Narto. Engkau menyakiti hati ibu, Bang. Kau ikut-ikut pula membela dia, sedangkan untuk aku yang berkerendah menjadi seorang ayah selama ini. Baiklah, peliharalah orang itu jika kalian cinta. Aku mengerti, bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi, inilah jalan yang terbaik, tidak ada jalan untuk kembali. Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Bang, bagaimanakah Bang? Tidak dapatkah Bang memaafkan ayah? Besok sudah hari raya, sudah semestinya kita saling bermaaf-maafan. Apa tidak kasihan? Bang, bagaimanakah Bang? Tidak dapatkah Bang memaafkan ayah? Besok sudah hari raya, sudah semestinya kita saling bermaaf-maafan. Apa tidak kasihan? Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada Adik-adik rasa belas yang kasihan, kalah. tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, apa menyuruh dia pergi? Dia ayah kita, Bang, ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah menghilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Kalau perlu bunuh saja aku. Kalau abang mau, aku akan panggil ayahku. Ayah pulang, ayahku mesti pulang. Dia Maimun, atau kembali. aku. Tak tahan menerima penghinaan dariku. Tidak, Dia yang aku akan biasa panggil dihormati ayahku orang. kembali pulang. Dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti diriku juga. Ayahku, aku telah membunuh ayahku sendiri.
Ayahku pulang, ayahku pulang. Ini jagung ya. Kok ngomong langsung lebuk? Kok orang bawa eh Mana ayah bang? Mana ayahmu? Tidak aku lihat, hanya ketiak dan baju saja yang aku dapatkan. duit kok mana ayah kok? Maimun, dimana kok dapatkan ini? Baju dan kopiah ini. Dibawa langsung dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Gimana ayah? Kamu tidak tahu. Tadi ayah masuk ke sungai. Terus apa ini? Oh, itu Tahu. apa dia ngomong gitu? Berbicara sendiri. Terus apa ya? Apa iya? Ayah, ayah.